Shalom, perkenalkan nama saya Desyanti Ruki, NIM 2102020033 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi pada bidang keuangan. Nah, yang dimana kita sering dengar dalam industri keuangan, pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah membawa beberapa keuntungan. Manusia juga dapat manfaat dari kemajuan teknologi dalam hal efisiensi. Teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dilakukan karena merupakan teknologi yang berfokus pada peraturan sistem informasi melalui pengetahuan komputer, baik sebagai teknologi informasi, serta dapat memenuhi perusahaan melalui penggunaan mikrokomputer dan komputer utama. Kita itu bisa dibilang tidak bisa hidup dalam situasi ataupun bisa hidup sebagai ulang videonya ulang makin bawah lagi. Shalom, perkenalkan nama saya Desyanti Ruki, NIM 21020033. Ini saya akan menjelaskan teknologi informasi pada bidang keuangan. Nah, kita sering sekali mendengar dalam industri keuangan maksudnya perkembangan teknologi saat ini telah membawa beberapa keuntungan pada manusia. Teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dilakukan karena merupakan teknologi yang berfokus pada peraturan sistem informasi melalui penggunaan komputer baik sebagai teknologi dan informasi, serta dapat memenuhi perusahaan melalui penggunaan mikrokomputer dan komputer utama. Kita saat ini sangat membutuhkan yang namanya komputer karena kita mengirim surat kemanapun atau kita membuat sebuah kerja atau surat yang tentunya kita itu harus menggunakan komputer. Nah, ada lagi itu dalam teknologi informasi penggunaan data oleh teknologi informasi melalui komputer. Cara mendapatkan isinya antara data pada akhirnya menghasilkan informasi yang dapat membantu manusia dalam proses pekerjaan. Data yang telah diolah oleh teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk masalah perusahaan, pribadi, bahkan pemerintah. Nah, saat ini kita sangat membutuhkan sekali yang dinamakan teknologi ataupun komputer. Nah, yang dimana kita itu untuk mengirim surat ataupun membuat sebuah lamaran atau membuat sesuatu itu yang tentunya kita itu membutuhkan yang dinamakan sebuah komputer. Dan saat ini kita boleh dibilang tidak bisa hidup atau tidak bisa hidup terlalu jauh dengan teknologi ataupun komputer karena saat ini masanya ini adalah kita sangat membutuhkan yang dinamakan teknologi. Contohnya, dalam kita itu mengirim sebuah surat, yang pastinya kita itu harus membutuhkan yang namanya teknologi. Nah, ada lagi dalam teknologi informasi, komputer dapat digunakan sebagai sarana untuk menjaga dan menyimpan informasi yang selanjutnya dapat disebarluaskan pada orang lain. Menurut Martin Luther King, Jr. 1999, teknologi informasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari subjek informasi berbasis komputer. Dan salah satu karakteristik yang membedakan adalah perkembangan dengan pesat. Latif dan Rianto 2011. Nah, adapun komponen sistem informasi akuntansi Astor Susanto 2017 20007 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga perangkat otak, yang keempat prosedur, yang kelima basis data, yang keenam teknologi jaringan komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama itu ada perangkat keras. Dari mana? Perangkat keras itu semua bagian isi komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya, yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat keras dia itu bekerja di dalam suatu komputer untuk mengolah data, untuk bekerja sama dalam melakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan tugasnya yang sudah dikerjakan. Terus ada
lagi yang kedua itu yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak itu bisa disebut juga dengan perangkat lunak yang sering digunakan dalam sebuah program komputer yang menjalani kegunaan komputer dan perangkat keras yang sedang digunakan. Nah, yang ketiga ada perangkat otak. Nah, perangkat otak itu bisa kita sebut dengan perangkat manusia. Penggunaan komputer itu sendiri bisa pula disebut sebagai unsur. Jadi, menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kita itu harus bisa menjadi pengguna komputer itu sendiri, juga meneladani bagaimana sistem komputer tersebut. Nah, yang disebut dengan perangkat otak itu bukan hanya manusia sendiri saja yang memiliki perangkat otak. Nah, setahunya saya, contohnya itu kalau komputer itu dia juga bekerja, tetapi secara pengetahuannya kita itu hanya manusia saja yang memiliki perangkat otak, tetapi komputer juga dia memiliki, dan dia bisa bekerja sama dengan perangkat keras, perangkat lunak, sama perangkat otak dalam mengerjakan sebuah tugas agar dia bisa mengerjakannya. Itu yang disebut dengan perangkat otak. Nah, ada juga yang keempat, yaitu prosedur. Nah, prosedur itu merupakan suatu proses atau langkah-langkah dan tahap-tahap dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Nah, dia akan berhubungan untuk mengerjakan sebuah tugas satu dengan yang lainnya. Prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang di dalamnya suatu dalam perusahaan. Prosedur itu dia harus adakan di dalam sebuah perusahaan, harus ada yang dinamakan itu kerjasama yang di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, agar apa yang kita kerjasamakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada basis data. Basis data kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, basis data itu dia seperti dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, dia itu yang selalu mengelola atau mengontrol data agar setiap ada data yang masuk, dia menunjukkan hasil itu dia atau menghasilkan informasi. Yang keenam itu ada teknologi jaringan komunikasi. Teknologi jaringan informasi rangkaian internet koneksi antara teknologi yang sering berhubung dengan satu yang lain perkembangan teknologi informasi. Kita sering sekali dengar yang dinamakan berhubungan. Yang tentunya ketika kita itu mengirim suatu berkas atau suatu data atau pesan, kita itu harus benar-benar melihat atau jaringan yang bagus untuk kita mengirim sesuatu di dalam teman atau kemanapun itu. Dan tentunya kita harus mencari internet ataupun jaringan yang bagus. Nah, ada lagi manfaat teknologi informasi bidang keuangan. Manfaatnya itu pengguna teknologi informasi di bidang akuntansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi aset, meningkatkan produksi, dan membuat pekerja lebih nyaman bagi karyawan. Nah, yang tentunya di dalam manfaat teknologi informasi di bidang keuangan itu kita adanya kerjasama di antara karyawan dan bos, agar apapun yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada lagi penyusunan laporan keuangan meliputi. Yang pertama, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua itu sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan atau bisa disebut SIAK harus disusun dengan pertimbangan pengawasan internal. Nah, terus yang ketiga itu ada sistem informasi keuangan yang disusun
disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan itu harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Nah, terus ada lagi manfaat pengguna teknologi informasi dalam bisnis online. Nah, di sini kita ada 7 ya. Yang pertama, memperlancarkan komunikasi. Kedua, menarik konsumen. Ketiga, efektif biaya. Keempat, membatasi kesenjangan budaya. Kelima, berbisnis 24 jam. Keenam, membuka lapangan kerja baru. 7, memberikan pengetahuan sumber informasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam bisnis online. Nah, yang pertama, memperlancarkan komunikasi antara konsumen dan penjual. Kita itu harus adanya yang dinamakan komunikasi yang baik antara konsumen, agar mereka itu tertarik kepada barang yang kita jual ataupun produk yang harus kita jualkan ke tempat orang, dan agar tidak saling merugikan. Nah, yang kedua, menarik konsumen. Kita harus mempromosikan barang, benda, kain atau banyak dengan memasang poster. Nah, yang pertama itu yaitu kita harus adakan ketika kita memiliki barang yang bagus, kita itu harus pintar untuk mempromosikan barang. Seperti contohnya itu kita harus memasang poster ke jalan agar konsumen itu tertarik dengan barang yang kita jual. Yaitu kita dengan cara itu kita mempromosikan barang agar barang tersebut itu cepat laku dan saling menguntungkan antara konsumen dan penjual. Nah, yang ketiga itu ada efektivitas biaya. Merupakan suatu metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memiliki alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Nah, terus yang keempat ada menjembatani kesenjangan budaya. Nah, kita perlu mencari cara untuk menjembatani kesenjangan ini karena masa depan dunia serta perusahaan berada di pundak kita. Nah, seperti yang masa kini, sekarang itu harapannya seperti dalam keluarga. Saya ambil contohnya yaitu dalam sebuah keluarga dan mereka itu memiliki sebuah perusahaan. Nah, yang menjadi pewaris perusahaan itu adalah anak ataupun juga itu cucunya. Terus ada yang kelima, berbisnis online. Berbisnis online itu ada yang kelima, yaitu kita sering mendengar bahwa berbisnis online itu sangat menjanjikan. Tetapi dia itu tidak sama seperti toko yang biasanya, karena yang toko biasanya itu dengan toko online itu berbeda. Karena yang toko biasanya itu dia itu akan membuka dari jam 7 sampai itu membuka tokonya jam 7, tutupnya jam 10 malam. Nah, yang disebut berbisnis 24 jam itu seperti yang sekarang ini yang lagi tren, ada TikTok Shop, ada Lazada, ada Shopee. Karena di Shopee atau di Lazada itu dia berbisnis 24 jam. Dia akan melayani konsumen tanpa batas waktu. Terus ada membuka lapangan kerja. Nah, menciptakan pekerjaan itu sendiri merupakan solusi untuk memperoleh penghasilan dan juga kita dapat keuntungan lebih besar daripada karyawannya. Nah, yang pastinya kita sebagai bos atau sebagai karyawan pastinya adanya kerjasama di dalam perusahaan tersebut untuk saling menjaga ataupun itu kita menjual barang tersebut agar barang itu cepat laku dan adanya kerjasama di antara karyawan dan bos. Terus ada yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, media informasi untuk berkomunikasi massa. Segala informasi itu kita harus benar-benar memberikan informasi yang baik kepada konsumen
Ataupun ketika kita tuh secara telepon atau membutuhkan seseorang, tidak mungkin kita langsung telepon atau menanyakan sesuatu yang tidak baik. Nah, yang pentingnya tata cara kita untuk berbicara atau menyampaikan satu kalimat itu harus yang adanya itu kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaan ataupun kata. Sekarang teknologi informasi bagi bisnis, untuk teknologi sepertinya sudah berdarah daging dengan kehidupan manusia saat ini. Bisa dikatakan manusia juga bisa ketergantungan pada manfaat dan teknologi informasi. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan layanan bisnis. Yang kedua, mempermudahkan cara berkomunikasi. Yang ketiga, aplikasi bisnis yang lebih efektif. Yang keempat, mengoptimalkan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Nah, di sini kita akan membahas yaitu ada 4 macam ya. Yang pertama itu kan ada untuk meningkatkan layanan bisnis. Untuk meningkatkan layanan perusahaan teknologi informasi, menggunakan operasi. Sepertinya kita mencapai tujuan sebuah perusahaan ataupun industri. Kita harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, yang artinya kita itu harus adanya kerjasama dalam melakukan pertimbangan antara karyawan dan bos. Nah, yang kedua ada mempermudah cara berkomunikasi. Salah satu peran berdasarkan teknologi informasi dalam bisnis adalah mempermudahkan cara berkomunikasi. Nah, contoh sederhananya, sekarang semuanya mungkin dalam hal ini tidak asing lagi ya, semuanya pasti sudah memiliki yang namanya akun email. Sarana komunikasi yang utama antara karyawan dengan penggunanya jauh lebih mudah dan relatif lebih murah dibandingkan dengan fax to mail. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan terlaksananya pertemuan online seperti sekarang. Nah, di masa sekarang kita sudah bisa dibilang sudah aman dari COVID. Nah, yang kapan hari kan kita masih dilanda oleh pandemi, jadi kita masih melakukan kuliah online. Tapi karena sekarang sudah agak membaik, kita bisa melakukan kuliah secara offline. Nah, ini yang dinamakan dengan mempermudahkan cara berkomunikasi. Terus yang ketiga ada aplikasi bisnis yang relatif. Nah, bisa dibilang lagi sekarang kan kita bisa dibicarakan teknologi informasi. Nah, sekarang itu udah banyak sekali aplikasi yang bisa kita jual online untuk bisa kita berbisnis walaupun kita tidak tatap muka, tetapi kita untuk bisa menjual lewat online itu tidak seperti zaman dulu kita itu masih memakai yang namanya kita itu harus antara masih pergi jual ke pasar atau ini. Tetapi sekarang di masa saat ini aplikasi bisnis yang lebih aktif lagi itu yaitu menjual secara online, mempromosikan barang, mengoptimalkan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Mengoptimalkan interaksi dalam perusahaan itu sistem manajemen hubungan pelanggan antara konsumer dapat digunakan untuk melacak dan mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Nah, yang tentunya kita itu harus ada yang dinamakan komunikasi yang baik antara konsumen dan pelanggan agar mereka bisa tertarik terus dengan barang. Dan yang tentunya kita itu harus sebagai penjual yang apapun barang yang kita jual itu yang penting yang tentunya kita tuh harus memilih barang yang benar-benar tidak merugikan antara konsumen dan tidak merugikan satu sama lainnya ya. Nah, itu tadi yang dinamakan peran teknologi informasi bagi bisnis. Mungkin hanya itu saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata salah. Dari sini saya mengundurkan. Mohon maaf jika ada kata salah. Dari sini saya minta maaf. Terima kasih sudah ini ya.